Oke guys, kali ini kita bahas tentang sepatu. Ya karena gue ini latar belakangnya dulu pernah jadi penjual sepatu ya, sales sepatu di toko sport station ya. Jadi emang mayoritas barangnya tuh paling banyak sepatu sih. Jadi ya gue agak pede ngelotok lah gitu kalau bahas sepatu. Di sini yang gue bahas adalah tentang fungsi sama desainnya ya. Biasanya orang tuh kalau ngelihat warnanya bagus, desainnya bagus, langsung dibeli gitu. Terus kalau orang yang pengen irit, yang lihat solnya tebel, artinya bisa dipakai lama, langsung dibeli gitu. Nah di sini orang harus paham ya, mau merek sepatu apapun, di sini mereknya New Balance ya. Barangnya ori, gue beli 200.000 di sport station Depok. Jadi ya emang ya gue pengen inget-inget ya zaman dulu ya, tahun 2000-an gitu. Jadi di sini yang gue kasih paham, nggak ada jaminan ya merek apapun solnya kuat atau desainnya bagus ini, apalagi solnya ini mau merek apapun, kalau sepatunya nggak pernah dipakai dia akan kropos gitu ya. Apalagi bahan solnya yang model PU ini ya, karena ada teknologi macam-macam, ada teknologi apa, dalamnya ada bantalan udara, dalamnya adalah ada tekanan atmosfer ya kayak Nike punya. Nah di sini biasanya kalau New Balance atau Adidas bahannya biasanya PU aja gitu, mengandalkan ketebalan sol gitu. Nah di sini kalau sepatu nggak pernah dipakai dia akan kropos gitu. Bukan salah brandnya, ini emang ya orang kalau emang jarang mau pakai sepatu ya harus tahu perawatannya gitu. Perawatannya terus gimana biar nggak kropos? Ya minimal dikasih, biasanya ada kayak sendok sepatu ya, sendok tuh yang dimasukin ke dalam itu biar narik ya, narik narik dalam sepatu ya, seakan-akan dipakai gitu. Terus ada tambahan namanya silika jadi kayak bahan pengawet ya yang di dalam, pokoknya bentuknya di dalam kertas yang ada kayak apa sih, kristal-kristal kayak gula atau mecin lah seperti itu. Tapi itu dia berfungsi untuk ya mengawetkan ya, eh, di sepatu biasa ditaruh di dalam kotak atau ya sekitar sepatu, di dalamnya juga bisa sih, cuma itu mengurang-ngurangin ya sepatu keropos. Terus masalah desain, nah ini orang kejebak beli desain ini emang bagus di mata ya, cuma harus tahu nah, fungsinya juga gitu. Jangan sampai ya desainnya bagus, sepatunya ternyata buat sepatu tenis. Banyak kan orang kan kayak gitu. Sepatu tenis tuh yang desainnya tuh kayak petir ya, zigzag seperti itu. Kalau ini sebenarnya apa ya, tanggung banget ya sepatunya, seharusnya modelnya model kayak wafer ya, kayak wafer yang kotak-kotak kayak gitu. Seharusnya buat running, cuma ini tipis banget. Jadi ya boleh running ya bisa ya, cuma disarankan sih ya lebih ke arah yang jalan yang halus karena ini tipis banget. Kalau running kan biasanya kotak-kotak tebal, itu emang nahan nahan injekan, nahan lari gitu. Kalau ini ya dipakai tipis-tipis aja lah gitu. Mungkin kalau buat ya senam-senam ringan yang nggak banyak hentakan ini bisa gitu. Kalau gue sendiri pakai ini ya buat buat sekedar pakai aja gitu, buat ya karena gue nggak punya lagi ya, dulu punya terakhir Reebok dikasih ke ipar gitu, karena ya dia mungkin sepatunya udah rusak gitu. Sekarang gue baru beli lagi. Sebenarnya lebih senang gue tuh mereknya itu Reebok gitu. Karena gue emang ya dulu membandingkan ya ada Reebok, Nike, Adidas, gue lebih senang Reebok karena menurut gue ya nyaman di gue ya. Kalau Nike ini terlalu over teknologi kali ya. Ya dia banyak bikin yang baru, teknologi baru, bikin baru teknologi baru ya. Cuma kan jadinya ya kadang gue ngerasa apa ya,
Jadi beli teknologi bukan beli sepatu gitu. Sepatu tuh gue nggak butuh teknologi yang terlalu ya. Yang penting nyaman dipakai. Ya sebenarnya kalau Reebok dulu gue lebih cocok yang model air pump ya, bantalan udara itu enak banget gitu kalau diinjak. Jadi kayak dipijit-pijit kenyal-kenyal gitu. Jadi jalan tuh jadi kayak nyandu gitu ya. Jadi kayak nyandu. Nah ini yang bikin semangat jogging atau jalan sehat kali ya. Cuma karena ya di obrolan dapetnya yang ini, ya udah daripada nggak ada gitu. Soalnya kan sepatu sekarang kan mahal-mahal ya. Mungkin harganya 700 sampai sejutaan daerah Depok ya. Kalau daerah mungkin daerah di Taman Anggrek Grogol nih harganya udah 2 jutaan mungkin yang standar ya. Jadi itu guys ya, kalau untuk bagian-bagian lainnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Yang jelas eh, yang penting jangan lihat desain tapi fungsionalnya juga gitu loh. Mungkin ada beberapa ya, kalian bisa nonton di Dr. Tirta atau Jagat Review deh masalah review sepatu yang jelas ya, murah tapi juga ori dan enak gitu. 200.000 worth banget ya. Ini nggak promosi, cuma sharing pengalaman. Makanya yang kalian punya pengalaman pakai sepatu sharing aja gitu loh. Nggak usah menghakimi, nggak usah canggung. Jadi emang sharing, siapa tahu orang akan terbantu ya, orang akan ya menjadi menjadi paham ya, menjadi tahu lah, menjadi nambah skillnya gitu. Jadi itu salah satu mungkin contoh ya, kalau bikin konten nggak harus yang hiburan mulu, tapi juga meskipun sepatu ada skillnya, keterampilannya tentang fungsional sama desain. Ini salah satu contoh gitu.